Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmawati dengan NPM 2040222592 dari kelas akuntansi A2, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Pertama-tama, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Eksistensi bahasa. Eksistensi suatu bahasa ditentukan oleh 3 hal penting, yaitu 1. Jumlah penuturnya banyak, yaitu jumlah orang yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi yang sangat banyak. 2. Penyebaran bahasa yang luas, yaitu daerah sebaran penggunaan bahasa oleh penutur tidak hanya pada sebuah lokal saja, namun menyebar luas di daerah yang lain. Misalnya bahasa Melayu yang asalnya dari suku Melayu Riau, kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Yang ketiga, terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Maksudnya, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, akan tetapi dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi, kondisi, dan berbagai kepentingan penutur. Sudut pandang ragam bahasa. 1. Dari sudut pandang kebahasaan terdapat ragam lisan dan ragam tulis. 2. Dari sudut pandang kegunaan terdapat ragam formal dan ragam non-formal. 3. Dari sudut pandang tata tulis terdapat ragam baku dan ragam tidak baku. Yang keempat, dari sudut pandang penyebaran terdapat ragam sosial dan ragam fungsional. Fungsi-fungsi ragam bahasa. 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Pengertian ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fenom sebagai unsur atau ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya, atau ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ciri-ciri ragam lisan dan ragam tulis. 1. Ciri-ciri ragam lisan. Memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi intonasi suara. Yang kedua, ciri-ciri ragam tulis. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal hadir secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Yang kedua, pengertian ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam bahasa non-formal adalah bahasa yang digunakan tidak resmi dalam situasi yang santai sehingga menimbulkan keakraban antara pemakai bahasa. Yang ketiga, pengertian bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah ragam yang dikembangkan dan ditata di kalangan masyarakat khas sebagai bahasa resmi karena sifatnya itulah salah satu ciri bahasa baku adalah keseragaman dalam norma dan kaidah bahasa. Sedangkan bahasa tidak baku adalah kebalikan dari pengertian bahasa baku. Yang keempat, pengertian ragam sosial dan ragam fungsional.
Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional sering disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang kelima, pengertian ragam bahasa ilmiah dan ragam sastra. Ragam bahasa ilmiah merupakan salah satu ragam yang digunakan dalam menulis karya ilmiah, dalam memaparkan fakta, konsep, teori, atau gabungan dari ketiganya. Kedua, ragam bahasa sastra mengutamakan unsur keindahan seni. Penulis cenderung menekankan gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, misalnya dalam roman, novel, dan cerita pendek. Ya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa Indonesia, mulai dari pengertian lisan dan tulis, formal dan non-formal, baku dan tidak baku, sosial dan fungsional, ilmiah dan sastra. Berikut penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.